umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga yang disebut sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. 3 lilin yang telah menyala melambangkan sukacita dan harapan kita akan kedatangan Kristus yang makin mendekat. Marilah kita menyiapkan hati dengan penuh kegembiraan untuk menyambut kehadiran Yesus Kristus, Sang Terang Kehidupan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pada Minggu Advent ketiga, kita akan merenungkan tema Bukan Aku, Melainkan Dia. Fokus pada masa penantian ini adalah pada kedatangan Tuhan, bukan pada pemenuhan keinginan diri sendiri atau mengutamakan eksistensi pribadi kita. Kita adalah hamba dan utusan Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu menempatkan segala kepentingan dan keinginan diri di bawah kemuliaan Tuhan. Kristuslah Sang Terang yang menjadi pusat kehidupan kita. Namanya lah yang harus selalu kita muliakan di dalam setiap karya kita. Ya Yesus, di Kau ku rindukan, liburkanlah lara batinku, seluruh hatiku terbuka
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, kedatangan-Mu kami nantikan. Namun dalam masa penantian ini, kami tidak sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam menyambut Engkau sebagai sang terang bagi dunia ini. Hidup kami sebagai murid-murid-Mu belum seutuhnya mampu mempersaksikan terang-Mu. Kami justru sibuk mempersaksikan diri kami sendiri, kepentingan dan ambisi diri. Kami utamakan terlebih dahulu, sehingga kami lupa untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami kepada sesama kami. Ampunilah kami, ya Kristus, ajarlah kami untuk selalu menempatkan Engkau sebagai pusat dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu yang agung dan mulia, kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup di jalan Tuhan, terimalah dengan penuh syukur janji Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur karena Tuhan boleh memberkati kami dengan hari yang baru. Berkatilah kami juga Tuhan dengan kerinduan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun dan membimbing kami, agar kami memahaminya dan melakukannya dengan setia. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan isi firman-Mu, kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga memahaminya dengan benar, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berkatilah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 8-11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat 8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya
Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai 8 dan dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 8 dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19 sampai dengan 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal,
yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentu kita semua berharap kita berada dalam kondisi yang sehat. Demikian doa saya juga untuk Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu pada saat ini. Bapak Ibu, pada saat ini tema kita adalah bukan aku melainkan Dia. Bapak Ibu, seringkali ketika kita sedang beraktivitas bersama dengan rekan-rekan kelompok bekerja ataupun mungkin yang muda dalam kelompok belajar, selalu ingin sekali tampil lebih baik daripada yang lain. Saya ingat pada saat zaman kuliah di dalam kerja kelompok, hal yang menarik adalah ketika kerja kelompok ada salah seorang teman di mana dia sangat senang sekali untuk lebih unggul daripada teman-temannya yang lain. Buat saya ini tidak masalah, tetapi akan menjadi masalah apabila dia sudah menjadi sangat berlebihan dan terlihat sekali bahwa ia begitu egois. Terlepas daripada siapa orang itu, saya ingin menekankan bahwa hal ini seringkali menjadi satu kebiasaan hidup manusia. Bagaimana ketika melakukan sesuatu inginnya paling unggul, terlihat paling baik, terlihat paling bagus. Sedangkan kita harus belajar menjadi pribadi yang berbeda ketika berbicara tentang melakukan tindakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini bukan sekadar seperti di dalam dunia pelayanan, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Kita melihat bagaimana di dalam kehidupan kita dengan sesama kita, apakah sungguh kita benar-benar melakukan karena memang kita tulus untuk melakukannya, bukan karena egois, bukan karena dianggap ingin lebih baik atau ingin terlihat bermutu kehidupan kita. Mari sama-sama kita melihat di dalam bacaan kita pada hari ini, bagaimana Yohanes Pembaptis telah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa akan ada seorang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan baginya. Di dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis hadir lebih dahulu untuk menyampaikan akan datang Dia yang bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Akan datang seseorang, sosok yang jauh lebih agung daripada dirinya. Yohanes Pembaptis sangatlah agung karena ia memang sangat berbeda dibandingkan orang-orang pada umumnya pada saat itu. Dari pakaiannya saja dituliskan bahwa dia memakai jubah bulu unta, makanannya saja belalang gitu ya. Jadi itu sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang pada umumnya pada saat itu. Ia terkenal dikarenakan dia memiliki kehidupan yang tidak serupa dengan orang-orang pada umumnya. Dia juga terkenal dikarenakan dia memperkenalkan Allah, yaitu putranya Yesus Kristus melalui kehidupannya membaptis orang-orang. Di sini yang mau ditekankan adalah Yohanes Pembaptis dapat mengatakan sebenarnya kepada orang-orang pada umumnya bahwa dirinya lah yang telah diutus oleh Allah
ditentukan oleh Allah untuk membuka jalan bagi Yesus, bagi Sang Putra Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dia tidak melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk menunjukkan atau menonjolkan dirinya. Justru di situ ia benar-benar taat, dia benar-benar melakukan pemenuhan keinginan Allah, bukan pemenuhan keinginan sendiri. Dia tidak mengutamakan eksistensi pribadinya, melainkan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya sejak pada mulanya ia dari dalam kandungan ibundanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam hal inilah kemudian kita diingatkan, kita ini adalah hamba dan utusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil untuk memiliki hidup yang berbeda daripada dunia ini. Ketika dunia menawarkan banyak tawaran untuk hidup enak, hidup nyaman, tetapi dengan cara yang meninggalkan Allah. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu di dalam kementerian sudah 2 orang yang kena kasus korupsi. Mereka mementingkan diri sendiri. Mereka menginginkan agar pundi-pundinya penuh, tetapi dengan cara yang salah. Dunia menawarkan seperti itu. Bisa hidup enak, tapi ikutilah cara dunia. Seperti itu. Tetapi ternyata kita diingatkan ketika kita adalah hamba dan utusan Allah di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus bertindak berbeda. Yang pertama adalah kita harus memiliki kasih. Bagaimana kasih itu yang akan menolong kita untuk menekan ego diri, menghilangkan hawa nafsu, menghilangkan kepentingan diri sendiri dan menggantinya dengan kehendak Allah dan kepentingan Allah. Di dalam Minggu Advent ketiga ini, dengan perenungan tema bukan aku melainkan dia, kita mau belajar bagaimana melihat bukan aku melainkan dia itu dengan kasih yang begitu besar. Kita menantikan kedatangan Allah dengan cinta dan sukacita yang langsung didapat dari Allah, dan menuntun kita untuk memiliki sikap tindakan di dalam masa penantian ini dengan tepat, yaitu dengan tidak hidup serupa dengan dunia ini. Di dalam bacaan, orang-orang banyak yang mengira bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia. Bahkan mereka menempatkan, kalau kamu bukan Elia, lalu kenapa kamu bersikap seperti ini? Gitu. Jadi kita mau melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Bahwa kita memakai pemahaman kita adalah hamba dan utusan Tuhan. Maka kita perlu menempatkan semua keinginan dan kepentingan diri itu di bawah kemuliaan Tuhan. Allah lah yang harus kita sanjung, Allah lah yang harus kita muliakan, Allah lah yang harus kita puja dan puji, bukan diri kita. Di masa penantian ini, di dalam Advent, kita mau belajar bagaimana mengerti, memahami, untuk bersikap, bertindak seperti apa yang Allah kehendaki. Ketika tadi di awal saya berbicara, ada seorang teman yang ketika bekerja berkelompok senang sekali agar dirinya yang lebih unggul mendapatkan nilai lebih baik. Saya tidak mau menyudutkan dia tentunya. Saya hanya ingin kita belajar bahwa ketika kita menghidupi pribadi dengan iman Kristen, pengikut Kristus, kita tidak lagi bersikap ingin lebih unggul, melainkan kita ingin agar Allah lah yang dikenal melalui hidup kita. Kita ingin agar Allah lah yang dapat diagungkan dan dimuliakan. Lalu caranya bagaimana? Jika yang pertama tadi kita mengingatnya dengan kasih, yang kedua adalah kita belajar bagaimana memahami kehendak Allah. Tentunya belajar memahami kehendak Allah di sini adalah dengan cara kita selalu aktif berkomunikasi dengan Allah. Yohanes Pembaptis mengerti sekali kehendak Allah. Ketika ia hadir di tengah-tengah dunia ini dari dalam kandungan ibunya, ketika ia menerima kesempatan untuk berada di tengah-tengah orang banyak, dia tidak kemudian mengagungkan dirinya,
dia sadar bahwa aku adalah utusan Allah. Maka kita pun juga harus sama mengingat, memahami kehendak Allah. Dengan rutin berkomunikasi dengan Allah melalui doa, melalui firman yang kita dengarkan, yang kita renungkan. Kita belajar untuk membuka hati dan pikiran kita, mengubahnya, bahwa hamba itu tidak memiliki hak atas dirinya, melainkan hanya Sang Tuanlah yang memilikinya. Tuhan kita adalah Allah Bapa. Maka kita harus mengganti kepentingan kita dengan kepentingan Allah. Apapun yang kita kerjakan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pimpinan perusahaan, kita ingat bahwa eksistensi pribadi kita di tengah-tengah dunia ini tidak ada, karena kita hanyalah hamba yang menantikan kedatangan Sang Tuhan yang pada waktunya nanti akan datang kembali. Kapan? Tidak ada yang tahu kapan datangnya. Namun kita dipanggil dan dituntut untuk tetap setia melakukan pekerjaan kita, lakukan dengan benar, dengan tekun, dengan setia, sehingga ketika Ia datang, Ia mendapati kita tengah bekerja dan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menantikan kedatangan Ia kembali dengan tetap melakukan tugas tanggung jawab kita, dengan mengganti keinginan kita, kepentingan pribadi kita dengan kehendak Dia, Sang Allah pemilik kehidupan ini. Jangan pernah lupa bahwa kita hanyalah hamba. Hidup ini adalah milik Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah haruslah kita pergunakan sebaik mungkin. Dan kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kita, sehingga hati dan pikiran ini hanyalah Tuhan yang menentukan langkahnya. Sehingga setiap apa yang kita kerjakan membuahkan kemuliaan bagi nama Allah, dan Ia dapat diagungkan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan belas kasih
kepada kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, marilah kita menyatukan hati, kita menaikkan syafaat, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, yang kedatangannya kami nantikan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, di mana hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya dengan hikmat daripada-Mu, kami dapat melakukan semuanya dengan setia. Dalam doa kami pada saat ini, kami mau mengingat setiap saudara kami yang sedang berjuang dengan kesehatan mereka, pergumulan yang dirasakan karena kondisi tubuh yang menurun, mereka yang harus menjalani masa perawatan, baik yang di rumah ataupun yang di rumah sakit, mereka yang harus berjuang dengan kondisi kesehatan mereka dikarenakan COVID-19. Tuhan tolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Saudara-saudara kami ini dapat Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan mampukan agar mereka terus menerima pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga mengingat untuk Ibu Bestida Sianipar di dalam perjalanan kesehatannya, kondisi tubuhnya yang melemah. Tuhan kiranya boleh kuatkan dan segarkan sehingga Ibu Bestida Sianipar boleh bercerita dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini karena kebaikan Tuhan melalui kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami juga mau berdoa untuk proses pengadaan lahan dan tempat ibadah sementara GKI Jati Bening Indah. Di dalam perjalanan pada saat ini Tuhan yang tidak mudah, namun kami memohon kepada Engkau, ya Allah yang memberi kami pengharapan. Kiranya Tuhan tolong agar GKI Jati Bening Indah memiliki tempat beribadah yang tetap, dan kami mengingat untuk tempat ibadah sementara yang dimiliki sekarang ini, di mana tiap-tiap orang berkenan untuk membukakan pintu rumahnya. Kiranya Tuhan tolong agar kami dipermudah, sehingga umat-Mu GKI Jati Bening Indah boleh beribadah dengan nyaman. Kami mengingat juga untuk panitia pembangunan tempat ibadah yang berkenan untuk memberikan waktu dan tenaga serta pikirannya. Kiranya Tuhan berikan kesatuan hati, sehingga mereka bekerja sebagai panitia pembangunan tempat ibadah GKI Jati Bening Indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mudahkan di dalam setiap prosesnya, mampukan mereka untuk bekerja sebagai tangan-tangan Tuhan di tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk kegiatan majelis jemaat dan juga badan-badan pelayanan di GKI Jati Bening Indah. Di tengah pandemi pada saat ini kami dituntut untuk kreatif, kami dituntut untuk dapat keluar dari zona nyaman kami namun tanpa melanggar protokol kesehatan. Kiranya Tuhan mampukan majelis jemaat dan juga badan-badan pelayanan tetap melakukan tugas tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Kiranya Engkau mampukan agar pemerintah Indonesia bekerja dengan bertanggung jawab, dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau tolong mereka agar dapat mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Ajar mereka Tuhan untuk bekerja secara jujur dan tulus, meninggalkan tindakan korupsi dan tindakan lainnya yang dapat menghancurkan negara ini.
Kami juga berdoa Tuhan di dalam proses pemecahan sertifikat sekretariat di Jalan Batam. Kiranya Engkau berkati supaya proses pemecahan sertifikat di Jalan Batam ini boleh berjalan dengan baik, dan kami juga yang ditunjuk untuk dapat menolong dalam proses pemecahan sertifikat ini dapat bertanggung jawab, berhikmat di dalam Tuhan. Kami mengingat juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun usianya. Kiranya Engkau berkati supaya mereka dapat memiliki kebijaksanaan, dapat bertekun di dalam Tuhan, di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka, sehingga di usia yang baru mereka boleh dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga terus berdoa untuk gereja yang berjuang bersekutu melalui media online agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami yang memakai media online dapat memahami bahwa gereja haruslah memiliki inovasi, namun kiranya kami tidak melanggar dari apa yang Tuhan ajarkan, sehingga kami tidak meletakkan hati kami pada media yang kami pergunakan, melainkan tetap kepada Tuhan semata. Kami mohon Tuhan agar Engkau mudahkan setiap alat yang kami pergunakan di dalam proses perekaman, ataupun juga yang kami pergunakan untuk melakukan perkunjungan dan banyak hal lainnya. Kiranya dapat menjadi berkat dan kebaikan bagi banyak orang. Kami pun mengingat untuk pergumulan pribadi dari tiap-tiap umat-Mu di dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga, untuk anak-anak yang menjalani ujian akhir semester, menjalani skripsi, ataupun juga yang di dalam pekerjaan mereka menghadapi tantangan. Kiranya Engkau boleh hadir dan menolong mereka Tuhan. Tolonglah kami juga di dalam usaha yang kami kerjakan, kiranya dapat berbuahkan hal yang baik. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami terima. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, dan bersama kami akan menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh kasih dan kebaikan, Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Saat ini, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Yesaya 35 ayat 1-2a. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru baginya. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Allah, sumber segala karunia, pada minggu Advent ketiga ini kami menyatakan sukacita atas limpah berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada Engkau sebagian dari berkat yang telah lebih dulu Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk semakin memuliakan nama Kristus, yang kedatangannya selalu kami rindukan. Amin. Bukanlah ku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam hidup kita sehari-hari. Pakailah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah selalu bahwa Allah penuh dengan kasih. Maka sesungguhnya kita harus memiliki kasih dan mengingat bahwa haruslah Ia yang kita agungkan, Ia yang kedatangannya kita nantikan. Kiranya boleh menjadi pandu hidup kita dimanapun kita berada. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.